Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, bersama sudah kita ikuti penyampaian arahan dan juga paparan materi oleh para narasumber kita. Dan berikutnya kita akan masuk pada sesi usulan diskusi dan juga tanggapan Bupati Wali Kota Kalimantan Timur, di mana pada sesi ini akan langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku moderator. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Sabani, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya muliakan, kita masuki tahapan tanggapan dari Kabupaten Kota terhadap paparan yang sudah disajikan oleh Kepala Bapeda berdasarkan arahan dari Menteri Bappenas, kemudian Menteri Dalam Negeri, serta pokok-pokok pikiran Ketua DPRD. Jadi sebelum kita menandatangani kesepakatan, tentu ada beberapa tanggapan-tanggapan dari Kepala-Kepala Daerah Kabupaten Kota yang pada dasarnya adalah yang sangat strategis dan selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Hal-hal teknis sudah dilakukan pembahasan antar Bapeda dan kemudian setelah ini juga akan dilanjutkan lagi lebih detail sehingga kepada Bupati Wali Kota kita harapkan dapat memberikan tanggapan yang betul-betul dalam rangka mendorong serta mensinkronkan kebijakan Kabupaten Kota dengan RPJMD Provinsi. Waktu yang disiapkan oleh panitia kepada Bapak Ibu Bupati Wali Kota 5 menit per daerah. Kita mungkin mulai dulu yang hadir offline ya, kebetulan ada offline ada 4, sehingga kita lebih cepat nantinya bisa memberikan beberapa tanggapan-tanggapan. Kita mulai dulu dari yang hadir ada 4 dari selatan. Jadi Pak Wali Kota Balikpapan, silahkan. Terima kasih Pak Sekretaris Daerah Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Bapeda, Pimpinan Tim Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Bank Kaltimtara, ITK, teman-teman Wali Kota dan Bupati. Pertama Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur, kami terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami, pemerintah Kota Balikpapan. Dan harapan kami Pak, sudah kami sampaikan juga kepada DPRD, agar penghargaan ini termasuk juga panji keberhasilan pembangunan, itu diiringi juga ada peningkatan insentif bantuan keuangan. Selama ini kami sering mengeluh karena Balikpapan itu belum begitu maksimal bantuan keuangannya, mudah-mudahan dengan penghargaan dan panji keberhasilan sejalan juga dengan insentif pembangunan gitu, bantuan keuangan. Yang kedua, saya kira memang tidak banyak lagi kami sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda bahwa sudah dilakukan kita pertemuan juga musrenbang tingkat kota juga dikawal juga langsung oleh Ketua Bapeda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kaltim, Pak Makmur, karena beliau mengingatkan agar pembangunan IKN benar-benar memperhatikan daerah penyangga, baik daerah utamanya PPU dan Kutai Kartanegara, kemudian juga Balikpapan dan Samarinda. Nah, kami usul 2 nih Pak Wakil Gubernur dan Pak Ketua DPRD. Pertama, badan otorita yang sudah mau dibentuk itu ada wakil dari daerah, Pak daerah. Kan rasanya kalau tidak salah ada badan otorita akan dibentuk. Nah, mohon ini ada perwakilan dari daerah, terutama dari daerah yang berada di sekitarnya. Kedua, saya berkali-kali juga usul mohon dukungannya agar Institut Teknologi Kalimantan, ITK, ini ada wakil rektor yang hadir, diperjuangkan menjadi proyek strategis nasional, Pak. Supaya ini juga untuk kepentingan kita penyediaan sumber daya manusia IKN agar kita tidak jadi penonton nanti ketika ini pembangunan IKN. Jadi kita mohon ITK itu diperjuangkan menjadi proyek strategis nasional
Kemudian kita sangat berat nih tugas Balikpapan dan provinsi karena janji kita waktu Pak Gubernur Pawang Parok menyediakan lahan 300 hektar Pak. Sampai sekarang baru 160-an hektar yang kita siapkan karena kemampuan pendanaan kita yang terbatas. Nah, akan tetapi kalau itu menjadi proyek strategis nasional maka pembebasan lahan juga bisa menjadi beban APBN. Itu yang pertama Pak. Yang lain kami sampaikan bahwa perkembangan COVID di Balikpapan, sekali lagi karena Balikpapan ini tingkat kasusnya yang paling tinggi di Kalimantan Timur, saat ini kita mencapai 15.000 lebih, Bapak sekalian 2,26% dari jumlah penduduk. Tapi ini penurunan sudah terjadi dari 523 tempat tidur, sekarang yang dirawat hanya 139 Pak. Jadi hanya sekitar 26,5%. Hanya kami harus waspada, pertama tingkat kematian masih tinggi, 3,6%. Gitu. Yang kedua, kemarin ada kecenderungan naik lagi 49 kasus, karena ada kapal Pertamina dan juga klaster keluarga. Yang vaksinasi, Bapak sekalian, ini benar-benar tergantung dari vaksinnya. Kami sebenarnya mampu 5.000 satu hari, Pak. Sekarang ini tidak hanya pernah kita capai 2.000 karena memang vaksinnya yang belum ada. Walaupun Balikpapan itu cakupan vaksinasinya tertinggi di Kaltim, tapi belum menggembirakan, baru 28,9%, sehingga kita masih berharap sering kita menyampaikan kepada provinsi agar cadangan vaksin di Kaltim itu diserahkan ke Balikpapan. Saya terima kasih ada bantuan 5 ventilator dari provinsi, 3 untuk Rumah Sakit Beriman, 2 untuk Rumah Sakit Tentara Harjanto. Terima kasih atas bantuannya. PPKM Mikro kami sudah yang keempat kalinya diperpanjang dan melalui refocusing kami membantu Satgas di tingkat RT walaupun tidak besar 2 juta rupiah per RT dari 1.600 RT, kemudian kampung tangguhnya dibantu 25 juta Bapak sekalian. Refocusing kami lakukan lagi di tahun 2021 ini 61 miliar dan sudah mendapatkan persetujuan DPRD. Waktu tahun 2020 kita melakukan refocusing sekitar 138 miliar, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke keselarasan tema pembangunan. Saya kira sudah sejalan saja Bapak sekalian, kami menyesuaikan dan sudah dikawal langsung oleh Ketua Bapeda Provinsi. Jadi empat prioritas pembangunan Balikpapan itu sejalan dengan nasional dan juga provinsi. Lanjut. Bapak habis Pak. Sedikit lagi Pak Sabani. Ya. Saya kira ini sudah sama saja, sudah sejalan saja. Lanjut. Terus. Lanjut. Lanjut. Nah ini yang kami minta perjuangkan ini Bapak sekalian, ini kan sudah dilaksanakan 1.520 liter per detik, Waduk Sepaku Sumoy. Sebenarnya kapasitasnya bisa 2.500 liter Pak, kalau ini bisa ditingkatkan karena Balikpapan kebutuhannya saat ini kekurangan 773 dan kira-kira kita butuh 1.335 sampai tahun 2026. Nah karena itu kami berharap betul karena ini persoalan air baku, dan tugas pemerintah mudah-mudahan bisa diperjuangkan naik sampai 2.500 liter per detik. Saya kira yang lain sudah oke saja, sejalan dan sudah kita sampaikan usulan-usulan kita yang lainnya. Terima kasih Pak Sekda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali Kota Balikpapan. Beberapa catatan tadi, terutama PSN dan juga ketersediaan air serta menjadi anggota. Nanti Pak Wali pas pensiun bisa masuk jadi anggota Badan Otorita. Kita kalau itu ya pas saja itu. Kita coba nanti kan. Ya. Baik, kita lanjut dulu ke Samarinda. Silakan Pak Rusmadi. Tolong dikasih hand sanitizer dulu ya mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub yang saya hormati, Ketua DPR Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Pangdam Namula Orman atau yang mewakili, Bapak Sekda, Bupati Wali Kota, Kepala Bank Perwakilan Bank Indonesia, Bank Kaltim Tara, Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, peserta Musrenbang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya kira seperti tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas tentang perhatian kita untuk menyelaraskan percepatan
seiring dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, Samarinda sebagai salah satu kota penyangga ibu kota negara, ini tentu perlu untuk melakukan percepatan-percepatan dalam rangka untuk mengantisipasi. Karena bagi kita dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara ini adalah momentum bagi kita dalam rangka untuk melakukan percepatan pembangunan. Dan kami bertekad kuat, bersemangat untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Dan untuk itu kami memberikan prioritas pertama adalah terhadap bidang ekonomi, kemudian infrastruktur dan lingkungan. Untuk usulan program prioritas saya kira kemarin Pak Musrenbang sudah disampaikan, tetapi mungkin dalam kesempatan ini kami memberikan perhatian pertama di bidang ekonomi ini terkait dengan posisi Samarinda untuk bisa mensuplai kebutuhan daging, apakah itu sapi, ayam yang sehat, yaitu dengan pembangunan rumah potong modern yang sehat. Kemudian yang kedua terkait dengan persampahan. Ini mohon dukungan daripada pemerintah provinsi untuk menuju kepada pembangunan TPS 3R terutama. Depan sampah ini bukan lagi sebagai musuh tetapi harus dijadikan sebagai kawan karena memiliki nilai ekonomi. Sehingga dalam jangka pendek kami segera akan melakukan pembangunan TPS 3R. Dan kemudian terkait dengan ekonomi, upaya-upaya untuk membantu usaha kecil, terutama sektor ekonomi kerakyatan, ini juga mohon untuk mendapatkan perhatian daripada pemerintah provinsi. Kemudian di bidang pemerintahan, Samarinda yang padat penduduk dan masih ada permukiman kumuh, dukungan terhadap unit pemadam kebakaran ini masih diperlukan. Kemudian terkait dengan sarana pendidikan, ini juga diperlukan termasuk untuk jaringan ini, jaringan internet di beberapa ruas atau wilayah yang masih perlu untuk mendapatkan fokus. Nah, khusus untuk bidang infrastruktur, khususnya prasarana wilayah, pertama soal pengendalian banjir. Ini kami mohon dukungan untuk pembangunan drainase terutama di Jalan Lambung Mangkurat. Karena 2016 yang lalu ketika kita membangun di sisi kiri dari Pelita, itu bisa mengatasi banjir, tetapi kemudian sekarang sudah mulai lagi terjadi genangan. Dan upaya untuk pembangunan drainase di sisi kanan dari Pelita itu perlu untuk dilanjutkan. Selain revitalisasi kolam untuk retensi Porpo, kemudian banjir sistem Barito di Lojanan ini sudah juga mengkhawatirkan. Kemudian di infrastruktur jalan, ini lebih kepada infrastruktur jalan yang akses ke bandara, terutama di Jalan Batu Besau, kemudian Jalan Simpang Pasir yang menuju tol untuk Balikpapan Samarinda, kemudian salah satu opsi untuk rencana gate tol Samarinda Bontang, terutama untuk ruas jalan Penangkaran Buaya dan Sambutan, ini perlu, termasuk juga bisnis peti kemas, ini jalannya ini belum masih mengkhawatirkan, ini perlu untuk dilakukan peningkatan. Kemudian untuk infrastruktur yang lain, kami mohon untuk memberikan perhatian terhadap lampu penerangan jalan umum ini, terutama di segmen Jalan Haji Muhammad Ardan sampai Jalan Nur Sirwan yang itu nampak gelap, termasuk juga di Stadion Palaran dan Tol Balsam ini. Kemudian perhatian kita dukungan terhadap ATCS, terutama di ruas-ruas jalan utama, kemudian ruang terbuka publik, ini mohon untuk mendapat dukungan. Dalam kesempatan ini saya kira saya khusus perlu menyampaikan terkait dengan ini, penanganan banjir untuk di kawasan Karangmumus ini. Jadi ada 7 segmen, tetapi sebelumnya kenapa banjir di Samarinda ini belum selesai? Salah satunya karena dalam master plan ini ada rencana pembangunan 10 bendali, kemudian termasuk embung, tapi baru 4 yang terbangun. Jadi wajar kalau Samarinda masih banjirnya tinggi. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan fungsi daripada lahan, ini mohon untuk pemerintah provinsi tentu bersama-sama dengan pemerintah kota melakukan review terhadap masalah banjir. Saya laporkan terakhir terkait dengan segmen Karangmumus ini. Lanjut saja, terus. Ya, ini ada 7 segmen.
untuk kewajiban daripada pemerintah kota dalam kaitannya dengan penanganan masalah sosial, ini kami serius, tetapi kalau melihat dari dana yang diperlukan, berikutnya, next, ya terus, ya nampaknya juga perlu dukungan daripada pemerintah provinsi, walaupun sudah ada pembagian tugas ini, antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dengan pemerintah kota ini mendapatkan tugas untuk penyelesaian masalah penanganan sosial, kemudian masalah saluran tersier, tetapi kalau melihat angka penanganan dampak sosial yang besar, dan sampai saat ini dari 7 segmen, itu baru segmen perniagaan selesai. Dan tahun ini dianggarkan untuk penyelesaian di segmen segiri, tetapi sisanya ini mohon dukungan daripada pemerintah provinsi. Saya kira itu Pak Sekda, beberapa program prioritas kota maupun dukungan daripada pemerintah kota untuk program-program strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak Wawali Samarinda. Beliau dulu yang merancang provinsi, sekarang lebih fokus strategis kepada Kota Samarinda. Berapa catatan tadi secara teknis sudah diakomodir dibahas sebelumnya oleh Bapeda, dan memang beberapa hal yang menjadi perhatian adalah banjir. Fungsi-fungsi pengendali banjir mungkin harus dioptimalkan, bukan penampung air, tapi harus betul-betul menjadi pengendali banjir, supaya memang Samarinda bisa banjir. Ada satu yang masih dipelajari ilmuwan, Pak, Bapak-Bapak, Ibu, apakah memang pada, kalau tidak salah ya, waktu kisah Nabi Nuh, itu Allah perintahkan telan air, ya. Bukan kurangi bumi diminta menelan air. Ada sesuatu mungkin ya secara ilmiah bisa air itu ditelan oleh bumi. Nah, kalau itu bisa ditemukan konsep ilmiahnya, bisa jadi kita bisa mempercepat banjir itu hilang ditelan bumi. Kira-kira itu ya. Siapa tahu ada ilmuwan yang bisa mengarah ke sana. Baik, selanjutnya Bupati Berau, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Forkopimda Kalimantan Timur, Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Timur, para asisten, Kepala Bapeda, serta peserta musrembang yang hadir secara offline dan online. Izinkan kami menyampaikan beberapa usulan yang mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu prioritas di Kabupaten Berau, mengingat Berau adalah merupakan salah satu destinasi pariwisata yang terbanyak se-Kalimantan Timur. Beberapa yang akan kami sampaikan adalah pertama, peningkatan jalan provinsi dari Sambaliung, dari Kecamatan Sambaliung ke Kecamatan Talisayan yang kebetulan dekat dengan Batu Putih, Simpang Lenggok yang sangat rusak parah. Saat ini perlu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengingat pada akhir tahun 2020 Berau akan menjadi tuan rumah pada kegiatan Porprov yang terdiri dari 6 cabur, sehingga jalan tersebut perlu peningkatan dalam rangka untuk mempersiapkan dan mensukseskan kegiatan Porprov tersebut. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit tipe B yang merupakan pengganti rumah sakit Provinsi Kalimantan Timur di wilayah utara yang sudah diserahkan kepada Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini ada 2 rumah sakit provinsi, yaitu 2 di Samarinda, dan mudah-mudahan bisa 1 rumah sakit tipe B di Berau. Mengingat wacana bahwa akan dibentuk kabupaten pesisir, sehingga memerlukan penyebaran, pemerataan, pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur. Untuk lahan insya Allah sudah siap, tinggal restu dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur beserta Bapak Ketua DPRD Provinsi. Tentu saja ketika terwujud rumah sakit tipe B ini sebagai bentuk dukungan fokus program prioritas nasional, yaitu peningkatan ketahanan
kesehatan. Kemudian Bapak yang ketiga adalah jalan status nasional dari Kecamatan Gunung Tabur menuju Kecamatan Pulau Derawan yang merupakan akses jalan menuju destinasi wisata andalan Kalimantan Timur, yaitu Kepulauan Pulau Derawan. Tentu saja jika usulan ini terwujud adalah sebagai bentuk wujud dukungan prioritas pembangunan nasional dalam hal pengelolaan pariwisata di Kalimantan Timur, sekaligus salah satu pemulihan ekonomi nasional melalui pariwisata dan dukungan wacana IKN di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Berau sangat membutuhkan dukungan dari Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Ketua DPRD, supaya 3 poin yang kami usulkan ini mudah-mudahan bisa menjadi prioritas kita bersama dalam rangka untuk menunjang wacana ibu kota negara di Kalimantan Timur. Sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit membacakan sebuah pantun, mudah-mudahan bisa menjadi ingatan dari bapak-bapak semua. Kota Sanggam, kota tepian, hidup rukun berbangsa dan bernegara. Jalan Sambaliung sampai Talisayan, kiranya menjadi prioritas tahun 2022. Ambil jarum serta peniti. Peniti disimpan di kotak besi. Kepada Gubernur yang kami hormati, Berau menanti pembangunan rumah sakit provinsi. Satu lagi, bukan kapas sembarang kapas. Kapas diberi teman sejawat. Semoga Berau menjadi prioritas. Berau maju, Kaltim berdaulat. Terakhir, Pak, sungguh gembira bukan kepalang membicarakan Kaltim bersama-sama. Demi ibu kota baru yang kian gemilang, Kabupaten Berau kiranya yang jadi utama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bupati. Jadi ada beberapa program yang sudah di-cover ya, yang disebutkan tadi, Sambaliung Talisayan, Batu Putih. Insya Allah itu sudah dimulai berapa, dan tahun ini pun akan ada program tersebut ya. Kemudian untuk gugusan Kepulauan Derawan yang merupakan destinasi wisata utama, saya sudah mengkomunikasikan juga kita ingin membentuk satu konsep integrated tourism ya. Jadi mudah-mudahan jadi turun Balikpapan atau turun Samarinda itu bisa menjadi bagian dari sampai ke Kepulauan Derawan dan berbagai objek wisatanya di tiap kabupaten kota. Baik, terima kasih Ibu Bupati. Selanjutnya Sekda Kukar, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Mohon maaf agak kurang sehat nih Pak moderator, Pak Wakil Gubernur yang sama-sama kita hormati, beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh peserta Rakorbank yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh kinerja produksi pertambangan dan penggalian. Karenanya penetapan target pembangunan yang sudah dilakukan itu harus didasarkan pada asumsi-asumsi yang perlu disepakati. Beberapa hal yang menurut kami perlu dirumuskan ke depan adalah bagaimana persepsi terhadap seluruh pendapatan itu disepakati bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di bidang asumsi pendapatan, bidang pertambangan dan penggalian. Kemudian yang kedua juga perlu difahami bahwa kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kutai Kartanegara juga disebabkan dan dipengaruhi oleh terintegrasinya pembangunan antar wilayah, dan karenanya kiranya ke depan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kami harapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bisa membantu mengintegrasikan bagaimana pendekatan antar wilayah administratif itu bisa membantu penyelesaian pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setidaknya ada 7 arah kebijakan yang dalam catatan kami perlu mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Yang pertama kami mohon kiranya pembangunan jalan Tenggarong Loakulu Lojanan sebagai alternatif jalan menuju Balikpapan dan akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi dapat dibantu untuk direalisasikan, khususnya akses Tenggarong seberang Muara Badak yang pendekat dari Kutai Kartanegara atau Tenggarong khususnya menuju ke Bandara APT Pranoto. Ruas jalan ini yang belum tersambung hanya ruas dari wilayah perbatasan Samarinda ke APT Pranoto. Kemudian yang kedua kami mohon izin untuk kiranya dapat dibantu untuk peningkatan kapasitas pengolahan air minum yang terdapat di beberapa lokasi khususnya di Kecamatan Tenggarong. Yang ketiga kami juga mohon dukungan atas pengembangan dan perbaikan beberapa irigasi yang ada di Kutai Kartanegara, termasuk diantaranya yang mendesak ada di Kecamatan Tenggarong Seberang. Kemudian yang keempat, kami juga mohon dukungan atas peningkatan kapasitas pekerja lokal. Saat ini kami sebenarnya sudah membuat beberapa balai latihan kerja, khususnya yang ada di Kecamatan Samboja dan di Muara Badak. Dan untuk itu kami mohon bantuan untuk peningkatan dan dukungan penyediaan peralatan pusat latihan tenaga kerja. Yang kelima, terkait peralatan pembangunan sentra IKM. Saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Kecamatan Muara Badak, telah dibangun sentra IKM untuk rumput laut. Dan selanjutnya kami mohon nanti kiranya dapat dukungan dari pemerintah provinsi terkait pengembangan komoditas unggulan ini, sehingga dapat menjadi potensi ekspor ya. Kemudian yang keenam, di Kutai Kartanegara khususnya di Kecamatan Loakulu ada satu SMA yang saat ini belum memiliki bangunan Pak, khususnya di Desa Sungai Payang. Satu sekolah itu bersiswa kurang lebih 75 orang, kami sudah siapkan lahan yang sudah bersertifikat dan kami mohon bantuan dukungan untuk bisa dibangunkan sekolahnya. Karena selama ini mereka baru meminjam di madrasah. Kemudian yang terakhir, kami juga mohon bantuan untuk peningkatan sarana kesehatan yang ada di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, seperti beberapa di kecamatan di Semboja, kemudian ada di Kembang Janggut, kemudian juga ada di Muara Muntai. Terakhir mungkin saya juga sependapat dengan Pak Wali Kota Balikpapan yang tadi mengharapkan manakala kami ditetapkan sebagai wilayah yang mendapat penghargaan, mudah-mudahan juga seperti pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam kinerja tertentu, misalnya diberi DID gitu Pak, tambahan dana insentif daerah, yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi kami di daerah supaya lebih mengembangkan diri dan berinovasi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Jadi ada beberapa, terutama tadi dari infrastruktur, SDM, perekonomian, pendidikan, kesehatan. Dan yang terakhir, supaya ada insentif untuk apresiasi yang diberikan Pemprov kepada kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan. Yaitu nanti kita akan coba rumuskan, formulasikan supaya itu betul-betul terrealisasi seperti dana DID. Baik, Ibu Bapak, satu hal yang perlu saya ingatkan kepada Ibu Bapak, Kepala Daerah, Bupati Wali Kota, supaya usulan-usulan itu disampaikan, jangan lupa di entry di SIPD. Jangan lupa di entry di SIPD oleh staf masing-masing. Kita lanjut secara virtual. Secara virtual kita mulai tetap dari selatan. Tolong dibuka galeri peserta virtual. Operator, tolong dibuka virtualnya, galerinya, supaya kelihatan. Tolong dibuka virtualnya, galerinya, supaya kelihatan. Ya, kita mulai dari Tanah Pasir, Bupati Pasir. Dari selatan, Bupati Pasir hadir atau yang mewakili?
Silahkan Pak Ser di unmute. Ya, oke. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada kesempatan ini, ya seyogyanya Pak Bupati langsung yang hadir pada kesempatan ini, ya sebagaimana tadi acara pembukaan beliau langsung menghadiri, namun karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan, nah sehingga beliau meminta kepada saya dan teman-teman Bapeda yang di Kabupaten Pasir untuk mengikuti acara ini. Dan mohon izin pada kesempatan ini saya menyampaikan ada beberapa hal yang seharusnya tadi disampaikan beliau langsung. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada beliau dan juga Ibu Wakil Bupati karena ada kepentingan dinas. Izinkan saya membacakan apa yang ingin disampaikan beliau pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPRD, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon perlindungan dan bimbingannya. Semoga acara Musrembang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Timur, sehingga penyusunan perubahan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Pasir sedang menyusun RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Dalam penyusunan RPJMD tersebut tentu saja harus memiliki hubungan antara dokumen, baik itu dokumen perencanaan nasional, dokumen perencanaan provinsi, serta dokumen visi misi dari kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih. Penyelarasan dokumen antara perencanaan provinsi dan kabupaten tentu harus memperhatikan segala dinamika yang terjadi. Memperhatikan dinamika tersebut, kondisi yang terjadi pada saat ini adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan revisi RPJMD, sedangkan di saat yang bersamaan pemerintah Kabupaten Pasir sedang melakukan persiapan penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir periode 2021-2026. Penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021 sampai tahun 2022-26 telah selesai penyelarasan dengan rancangan revisi RPJMD Provinsi pada level isu-isu strategis, sasaran, dan indikator kinerja. Berdasarkan DES yang dilakukan pada saat Pramusrembang yang dilaksanakan sebelumnya, maka memperhatikan hasil sinkronisasi program prioritas antara pemerintah Kabupaten Pasir dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat disampaikan sebagai berikut. Bidang infrastruktur dan kewilayahan. Dalam berita acara kesepakatan DES terdapat usulan yang disepakati antara lain. 1. Peningkatan layanan infrastruktur jalan melalui perbaikan dan peningkatan jalan sepanjang 4,5 km Desa Keladen menuju Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan. Perbaikan jalan sepanjang 24 km Desa Lolo menuju Desa Biu. 2. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui pembangunan spam instalasi pengolahan air minum kapasitas 2 kali 50 liter per detik. 3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak melalui pembangunan rumah tidak layak huni 250 unit. 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengadaan timbangan portable dan mobil angkut. Bidang pemerintahan dan pemberdayaan manusia. Dalam berita acara kesepakatan DES terdapat 5 usulan prioritas, yaitu 1. Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan untuk mendukung peningkatan status rumah sakit umum Pratama menjadi tipe D. 2. Pembangunan puskesmas baru di Desa Pengguren. 3. Pembangunan ruang kelas baru. 4. Pemenuhan sarana prasarana para wisata Gunung Boga
di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu. 4. Pemenuhan sarana prasarana pariwisata Gunung Boga di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu. Kemudian 5. Penanganan blank spot di beberapa titik desa yang berada di kawasan pesisir, pedalaman, dan pegunungan. Bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dalam berita acara kesepakatan DES terdapat usulan yang disepakati antara lain. 1. Peningkatan layanan air limbah. Waktunya habis, Pak. Maaf, waktunya habis. Ya, kalau sudah disepakati tidak masalah, yang penting di entry di SIPD, Pak. Baik. Ya. Jadi nanti disampaikan lagi secara detail, yang detail sudah kita bahas, dan yang sudah disepakati pun pasti sudah diakomodir. Tinggal jangan lupa dicek ulang di entry di SIPD. Siap, Terima kasih dari Pak Ser. Ya. Terima kasih, Kira Pak. kita akan lanjut ke Warahmatullahi wabarakatuh. bupati yang lainnya. Selanjutnya PPU. PPU silahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar ya, Pak? Iya, silahkan mengenalkan diri sekalian. Iya, Karena belum dikenal. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Fatmawati. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud. Beliau saat ini berhalangan hadir. Seyogyanya awalnya beliau ingin hadir secara langsung. Nah, saat ini beliau juga berada di akan hadir di online, tetapi berada di luar ruangan. Yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Sekda selaku moderator, para Bupati, Wali Kota Kalimantan Timur, dan anggota DPRD, staf ahli, Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan, unsur Forkopimda, dan seluruh peserta musrembang yang berbahagia. Dalam hal ini, kemarin kami sudah menginput beberapa program prioritas yang melalui sistem SIPD. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan dan beberapa poin saja, Pak. Mungkin yang seringkali disampaikan oleh Bapak Bupati, yaitu mengenai konektivitas jembatan Pulau Balang, Balikpapan, Penajam, dan infrastruktur pendukung lain, karena PPU saat ini ditunjuk sebagai IKN agar mungkin lebih diprioritaskan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Jadi untuk jembatan Pulau Balang, untuk jalan pendekatnya itu akan di-cover oleh pemerintah pusat. Jadi mudah-mudahan itu bisa sinkron dan sifatnya dibangun jalannya. Baik, terima kasih PPU. Kita naik ke agak ke utara, Bontang. Silahkan Bontang. Ini ya. Bontang hadir? Hadir, Pak. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati, mudah-mudahan masih ada ya Pak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, anggota DPR RI, Kaltim, kemudian yang saya hormati Pak Sekda Provinsi Kaltim, Ibu Bapak Kepala Daerah se-Kalimantan Timur, Ketua Bapeda Provinsi Kaltim, dan Ketua Bapeda se-Kalimantan Timur, kemudian pimpinan bank, perguruan tinggi, dan seluruh peserta Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Pertama, Pak Sekda, saya menyampaikan permohonan maaf, sedianya Bu PLH Wali Kota langsung yang akan menyampaikan, tapi karena hari ini bersamaan dengan menerima RB di Jakarta, beliau mengamanahkan kepada kami, saya asisten administrasi umum, asisten 3 Kota Bontang, didampingi dengan teman-teman dari Bapelitbang Kota Bontang,
menyampaikan usulan kami dari pemerintah Kota Bontang, yang mana usulan ini tentunya sudah kami sesuaikan dengan rencana strategis Provinsi Kalimantan Timur dan sudah selaras juga dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang seperti Bapak Sekda sampaikan tadi, ini usulan juga sudah kami input di dalam SIPD dan nantinya kami akan lihat lagi Pak. Usulan kami yang pertama terkait dengan bidang ekonomi. Yang pertama terkait prioritas pengendalian banjir, di mana di sini banjir masih menjadi permasalahan yang cukup krusial di Bontang dan tentunya perlu penanganan yang terintegrasi karena banjir yang ada di Kota Bontang tidak saja itu berasal dari Bontang, tetapi juga ada banjir kiriman juga Pak dari hulu sungai di luar wilayah Kota Bontang, khususnya dari Kutim. Kemudian di sisi hilir ini yakni banjir rob akibat pasang air laut. Jadi memang setiap tahun kelihatannya banjir rob ini makin tinggi Pak. Nah di sini usulan prioritas dari Bontang adalah pembangunan turap Sungai Bontang dengan perkiraan pagu sekitar 87 M dan rehabilitasi drainase 7 M. Mudah-mudahan karena ini cukup besar bisa dibantu melalui bantuan keuangan provinsi. Kemudian selanjutnya terkait dengan stabilisasi suplai dan layanan air bersih, di mana memang Bontang saat ini masih mengandalkan air bawah tanah, sedangkan prioritas layanan air bersih adalah untuk menstabilkan kapasitas layanan saat ini agar tidak terjadi penurunan kapasitas layanan. Karena kalau dari air bawah tanah, ini kami mengusulkan pembangunan deep well kapasitas 25 liter per detik dengan perkiraan pagu 10,5 miliar dan juga untuk memanfaatkan recycle WTP Pak. Jadi kami mengusulkan di sini pembangunan kolam recycle WTP. Mudah-mudahan jadi tidak terlalu banyak air yang akan terbuang. Perkiraan pagunya 2,5 M dan pembangunan instalasi pengolahan air IKK Kanaan dengan kapasitas 50 liter per detik. Karena kalau yang ada saat ini memang itu sudah yang ada di Kanaan memang sudah lama, jadi perlu pembangunan kembali dengan dana diperkirakan 24,3 miliar. Jadi terkait dengan suplai air bersih ini mungkin dibutuhkan dana sekitar 37,3 miliar. Lanjut. Nah, untuk peningkatan infrastruktur karena sesuai dengan visi dan misi dari Pak Gubernur, kita juga berharap bantuan peningkatan aksesibilitas jalan dan jembatan, yaitu untuk penanganan longsor dan rehabilitasi di Jalan Soekarno-Hatta, di jalan menuju perkantoran, pusat perkantoran, dan sekarang juga menjadi kawasan industri di Bontang Lestari dengan perkiraan pagu sekitar 21 M, karena jalan yang di sana sekarang dilewati dengan kendaraan-kendaraan yang cukup besar, dengan kapasitas tonase juga besar, sehingga jalan yang ada sekarang sudah mulai mengalami kerusakan, sehingga perlu bantuan untuk rehabilitasi jalan maupun untuk penanganan longsornya. Kemudian untuk jalan alternatif Pak, kami perlu bantuan. Ya, nanti sesuai dengan sudah informasi tadi sudah di SIPD dan sudah juga disinkronkan. Nanti kita akan detailkan kembali. Terima kasih Ibu Asisten 3 Bontang. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, Bupati Kutim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan seluruh Bupati Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, baik yang hadir secara virtual
maupun yang hadir secara offline di Samarinda. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Kabupaten Kutai Timur. Ada beberapa hal yang secara umum saya sampaikan, namun secara data saya kira itu sudah disampaikan oleh Bapeda Kutai Timur kepada Provinsi Kalimantan Timur. Nah, secara umum yang pertama bahwa berkaitan dengan masalah teknologi informasi, bahwa Kutim masih dihadapkan dengan minimalnya infrastruktur telekomunikasi, meskipun tahun sebelumnya sudah ditangani, namun masih terdapat 34 titik blank spot. Kami bermaksud mengajukan beberapa kegiatan melalui BenQ, namun Kabupaten tidak dapat mengusulkan mengingat hal tersebut tidak termasuk dalam kamus usulan provinsi, sehingga dikhawatirkan penanganan tahun ini tidak maksimal. Jadi ini mohon perhatian dari Bapak Sekda dan Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang kedua bahwa tentang Pelabuhan Kenyamukan Kutai Timur, hibah Pelabuhan Kenyamukan telah dilaksanakan oleh pusat kepada Kabupaten Kutai Timur. Namun di dalam Kependagri nomor 50 tahun 2020, kami tidak mempunyai kewenangan untuk mendanai dan maupun mengelola, sehingga diharapkan sentuhan provinsi agar fungsi pelabuhan tersebut dapat segera terrealisasi, dan kami memang sudah menyampaikan kepada masyarakat, sayang pelabuhan yang sudah kita bangun tersebut jatinya itu tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karenanya mohon sentuhan dari Provinsi Kalimantan Timur juga, sehingga pelabuhan tersebut bisa kita manfaatkan pada tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, secara umum kami sampaikan bahwa koneksivitas antara kecamatan maupun antar desa di seluruh Kabupaten Kutai Timur masih menjadi kendala utama Kabupaten Kutai Timur. Untuk meningkatkan daya saing dengan porsi APBD dan cakupan luasan penanganan, kami masih berharap banyaknya daya dukung atau dukungan langsung dari Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa catatan memang jalan-jalan yang sudah ada itu sangat perlu sentuhan untuk peningkatannya, sehingga layak untuk dijalani sebagai jalan penghubung antara masing-masing kecamatan satu sama lain. Pak Moderator yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk data saya kira sudah sampai di Samarinda, sehingga mudah-mudahan nanti bisa dibantu baik melalui bantuan keuangan maupun belanja langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati untuk blank spot. Nanti Kadis Kominfo coba berkomunikasi. Ya. Kemudian untuk Pelabuhan Kenyamukan Kadis Hub. Ya, Kadis Hub tadi ada ya. Kadis Hub. Dan untuk infrastruktur jalan-jalan kita lihatlah, kita mungkin fokus dulu kepada jalan-jalan provinsi, kemudian jalan-jalan kalaupun ada kita bisa interkoneksi antar kecamatan. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bupati, PLH Bupati Kubar. Kubar PLH ya? Silakan, karena belum dilantik, tanggal 26 baru dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak suara saya? Pak Sekda? Siap, lanjut. Baik, terima kasih Pak Sekda. Yang terhormat, mudah-mudahan masih ada Pak Wakil Gubernur, kemudian Ketua DPRD dan seluruh Bupati Wali Kota yang masih hadir, Bapak Sekda Kalimantan Timur. Saya perkenalkan, kami adalah Kepala Bapeda sekaligus merangkap Asisten 3. Dan kebetulan pada waktu yang bersamaan Pak PLH Bupati mengikuti acara reformasi penyerahan penghargaan hasil evaluasi reformasi birokrasi di ruang sebelah Pak. Jadi kami dimandatkan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait usulan-usulan untuk provinsi. Kebetulan kemarin sudah disepakati di DES pada saat Pramusrembang di bidang ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur wilayah, di mana kita dari sekian banyak usulan ada 5 usulan yang di ekonomi, kemudian sosial budaya ada 5, dan prasarana wilayah ada 11 dengan total anggaran 398 miliar.
Tetapi satu penekanan yang diharapkan bisa difasilitasi oleh provinsi melalui bantuan keuangan terkait dengan pembangunan rumah sakit di Jepang, Pak, rumah sakit Pratama, karena ini sangat penting sekali. Karena jika ada terjadi kecelakaan di daerah Trans Kalimantan, khususnya di wilayah Bongan ke arah Siluk Ngurai, ternyata perjalanan untuk menuju rumah sakit Kutai Barat jauh sama dengan jauhnya menuju rumah sakit di Tenggarong. Jadi ini menjadi prioritas bagi kami. Mudah-mudahan bisa dapat bantuan dari provinsi. Dengan anggaran kemarin sudah disepakati 10 miliar di dalam DES kemarin, Pak, dengan Dinas Kesehatan. Kemudian yang lainnya juga sudah di-input di SIPD dari 3 bidang tadi. Mudah-mudahan semuanya bisa terakomodir. Kemudian yang terakhir terkait dengan jembatan, Pak. Di sini ada 9 jalan dan 1 jembatan yang kemarin sudah di-DES sama-sama dan sudah masuk dalam ICPD. Mungkin itu saja dari Kutai Barat, Pak. Singkat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Bapeda Asisten 3 Kubar. Untuk pembangunan rumah sakit Pratama itu akan menjadi perhatian kita. Hanya tolong SDM dan peralatannya Kubar harus menyiapkan juga. Kira-kira itu. Yang terakhir, Kabupaten Mahakam Ulu. Mudah-mudahan clear ya. Silakan. Selamat siang Pak Sekda. Oke, lanjut. Iya, sudah bisa menyambung. Baik Pak Sekda, mohon izin kami membaca usulan dari Kabupaten Mahakam Ulu karena Pak Bupati berhalangan hadir. Kami diminta untuk mewakili beliau dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Timur, para Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, dan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, beserta peserta Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang berbahagia. Dalam rapat ini kami dari Kabupaten Mahakam Ulu telah merumuskan program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2022 ini, Pak Sekda. Yang pertama, program prioritas itu yang telah dirumuskan adalah program prioritas pembangunan, maksudnya Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan dan yang berkualitas dan berkelanjutan. Ada 5. Yang kedua, percepatan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. Yang ketiga, percepatan pemerataan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kelima, pemulihan ekonomi dampak pasca pandemi COVID-19. Namun mengingat keterbatasan keuangan daerah dan guna percepatan pencapaian target kinerja, maka melalui Forum Musrenbang ini kami menyampaikan usulan prioritas pembangunan yang dijabarkan dan disinkronisasikan melalui program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur yang membutuhkan dukungan dan pendanaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat antara lain. Pertama, peningkatan layanan infrastruktur jalan. Nah, jalan dari Kutai Barat sampai ke Mahakam Ulu itu masih jalan tanah, Pak Sekda. Yang kedua, peningkatan cakupan layanan air minum. Yang ketiga, peningkatan layanan air limbah. Yang keempat, peningkatan layanan listrik.
Yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, peningkatan produksi pertanian pangan. Yang kedelapan, peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kesembilan, yaitu pengembangan kompetensi atau keterampilan angkatan kerja. Demikian kira-kira Pak Sekda, laporan dan usulan yang kami sampaikan dari Kabupaten Mahakam Ulu. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf kalau dalam memandu diskusi ini ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara selanjutnya untuk melanjutkan acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.